Selamat datang di Bijaks News, Jumat 21 Februari 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, pengamat ekonom Ferry Latuhihin dalam sebuah perbincangan pada Jumat 21 Februari mengatakan bahwa wacana pembentukan super holding BUMN yang diberi nama Danantara terus menuai pro dan kontra. Salah satu kritik utama terhadap rencana ini adalah ketidakjelasan urgensi pembentukannya serta risiko yang mungkin timbul dalam tata kelola dan pengelolaan aset negara. Menurutnya, sejumlah pihak mempertanyakan apakah pembentukan super holding benar-benar diperlukan, terutama jika landasannya hanya berdasarkan pemikiran ekonom Sumitro Joyo Hadikusumo pada era Orde Baru terkait pengelolaan dividen BUMN. Penilaian terhadap total aset yang diklaim oleh Danantara sebagai perbandingan Temasek, salah satu sovereign wealth funds terbesar di dunia, memiliki total aset sekitar 389 miliar dolar Singapura. Sementara itu, total aset Danantara disebut-sebut mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat. Jika bank-bank dimasukkan ke dalam super holding ini, net asset value yang dapat dikapitalisasi hanya sekitar 10%, bukan 100%. Hanya sebagian kecil dari aset yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk investasi atau penggalangan dana, katanya. Dengan struktur seperti ini, Danantara dapat benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi hingga 8%, seperti yang diharapkan pemerintah. Selanjutnya, Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang oleh Polda Metro Jaya pada Kamis 20 Februari. Ia membandingkan kasusnya dengan masalah Herlin Halim dan Harvey Moise. Nikita Mirzani merasa hukuman yang ia terima terlalu berat mengingat ia merasa tidak merugikan negara atau banyak orang. Beralih ke hukum, anggota Polsek Bubutan Surabaya, Aibtu YT diduga melakukan kekerasan dengan menghantam kepala seorang mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap di DPRD. Usai diperiksa Bitpropam Polda Jawa Timur, Aibtu YT dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya untuk diproses secara etik lebih lanjut Kamis 19 Februari. Seputar ekonomi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia dalam posisi aman saat krisis pangan melanda negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia. Ia menekankan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada pangan untuk mengantisipasi krisis pangan global. Jumat 21 Februari. Informasi olahraga, Timnas Putri Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Arab Saudi dalam pertandingan FIFA Women's Matchday di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan dicetak oleh Reva Oktaviani melalui penalti pada menit ke-31 setelah Ajan Sri Handayani dilanggar di kotak terlarang. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.